Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Di sini kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ekonomi politik kelembagaan. Kelompok 4 beranggotakan Anggit Hamidi dengan NIM 107, Ahmad Haris Zubairi dengan NIM 146, Sarah Oktavia Agatha Ginting 174, dan saya sendiri RB Muhammad Zulfikar Agung NIM 145 sebagai moderator. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Di sini yang pertama dijelaskan tentang latar belakang lahirnya ekonomi politik kelembagaan. Lahirnya ekonomi politik kelembagaan disebabkan oleh berbagai permasalahan ekonomi yang tidak dapat dijelaskan menurut ekonomi klasik maupun ekonomi politik neoklasik. Ekonomi politik klasik maupun neoklasik dibangun oleh ilmu ekonomi murni tanpa berkolaborasi dengan ilmu lain seperti sosial, politik, keagamaan, dan lain-lain sehingga tidak mempertimbangkan unsur motivasi dari aktor-aktor ekonomi. Pada kenyataannya dalam masyarakat, ada lembaga-lembaga dan sistem politik yang dianut dan menentukan hubungan antara yang memiliki kekuatan politik dengan yang kurang atau tidak memiliki kekuatan serta menentukan hubungan antara penguasa dan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah pengertian apa itu ekonomi politik kelembagaan. Suatu pandangan yang menghendaki adanya tatanan atau aturan main, rule of the game dalam ekonomi. Ekonomi politik kelembagaan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah-masalah ekonomi maupun politik. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar persoalan ekonomi maupun politik justru berada di luar domain ekonomi dan politik itu sendiri, yaitu dalam kelembagaan yang mengatur proses kerja suatu perekonomian maupun proses-proses politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi murni dan ekonomi politik kelembagaan. Apa aja itu? Yang pertama, dari perbedaan prinsipil. Kalau ekonomi murni itu, terutama neoklasik, menganggap ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri, sedangkan aliran kelembagaan memanfaatkan hampir semua ilmu sosial dalam membahas dan menganalisis masalah-masalah ekonomi, itu termasuk seperti membahas tentang politik, moral, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ekonomi murni, terutama aliran ekonomi positif, hanya membahas ekonomi pasar atau market ekonomi yang hanya peduli tentang what is. Sedangkan ekonomi politik kelembagaan itu mengamati peristiwa apa saja yang telah terjadi, serta berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa ekonomi seharusnya terjadi. Yang ketiga, ekonomi murni enggan membahas masalah yang terkait dengan kelembagaan dan sistem ekonomi politik karena dianggap sering emosional dan kurang menggunakan rasio. Sedangkan ekonomi politik kelembagaan menganggap itu sebagai fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang keempat, pada ekonomi murni, yang dianggap mampu mengubah seperangkat pilihan adalah perubahan harga dan pendapatan. Sedangkan dalam ekonomi politik itu, ekonomi politik kelembagaan justru perubahan aransemen kelembagaan dianggap dapat mampu mengubah seperangkat pilihan individu. Maka ekonomi politik kelembagaan lebih banyak membahas kumpulan aturan main bagi berbagai pihak yang terlibat. Lalu yang kelima, ekonomi murni terlalu bersifat materialistik, sedangkan ekonomi politik kelembagaan itu bersifat idealistis. Yang keenam, pendekatan ekonomi murni lebih banyak mengobservasi komoditas dan harga-harga, sedangkan ekonomi politik kelembagaan itu lebih terfokus pada biaya transaksi dan kebijakan publik. Lalu yang terakhir, pendekatan ekonomi murni mengasumsikan tujuan individu sebagai kepentingan pribadi. Sedangkan aliran kelembagaan itu beranggapan bahwa selain kepentingan pribadi, selanjutnya tokoh-tokoh ekonomi politik kelembagaan. Di sini ada Thorstein Veblen membahas tentang peran nilai-nilai dan norma-norma. Lalu ada Weber, Schumpeter, dan Myrdal itu membahas tentang peran wirausahawan. Ada Commons, Coates, dan North membahas tentang peran hukum.
Di sini Veblen menjelaskan bahwa keadaan dan lingkungan yang disebut institusi atau kelembagaan, institusi yang dimaksud Veblen tidak dalam pengertian fisik, tetapi lebih berkaitan dengan nilai norma. Seperti nilai norma, kebiasaan, budaya yang udah melekat dan mendarah daging dalam masyarakat itu sendiri. Lalu ada Weber, Schumpeter, dan Myrdal. Menjelaskan bahwa tindakan manusia bukan semata-mata hasil proses kalkulasi individu yang otonom dan terjadi di ruang hampa, melainkan berlangsung dalam jaringan-jaringan relasi sosial dan institusional. Bagi mereka, walau banyak aktor dan proses yang terlibat dalam industrialisasi dan modernisasi, tidak dapat disangkal bahwa aktor utama industrialisasi adalah wirausahaan atau entrepreneur. Lalu yang terakhir, Common, Coates, dan North itu menjelaskan bahwa pasar tidak tercipta dengan sendirinya. Ekonomi pasar perlu memenuhi masyarakat tegaknya suatu institusi yang dapat mengatur pola interaksi beberapa aktor dalam suatu arena transaksi yang disepakati bersama. Ekonomi kelembagaan baru. Buchlos membedakan dua aliran ekonomi, ini ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru. Para ekonom ini menggunakan pendekatan Marshallin dalam membahas aturan undang-undang dan ada 4 hukum yang telah ditetapkan oleh para ekonom, yaitu 1. Hukum tentang kelalaian. Besar kecelakaan masuk dalam kategori hukum kelalaian atau disebut tort law menurut Buchlos tahun 1947, menetapkan sebuah analisis tentang kelalaian dengan mengidentifikasi 3 faktor, yaitu 1. Kemungkinan terjadinya kecelakaan, 2. Akibat atau kerugian karena kecelakaan, 3. Biaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Yang kedua yaitu hukum kriminal. Dari segi ekonomi, terdapat keuntungan dan kerugian dalam melakukan suatu tindak kejahatan. Terdapat 2 variabel yang dianggap penting oleh ekonom, yaitu besarnya denda yang harus dibayar dan beratnya hukuman. Yang ketiga yaitu hukum kepemilikan. Menurut Douglas North tahun 1984, kepemilikan atau properti yang dimaksudkan oleh North meliputi kekayaan mencakup objek konsumsi tanah dan kapital maupun kekayaan yang sifatnya tidak nyata. Dan yang keempat yaitu hukum tentang keuangan perusahaan. Hukum ini bersifat lebih mikro karena hanya meliputi satu perusahaan tertentu dan lembaga tertentu. 3 lapisan kelembagaan yang terkait dengan ekonomi politik yaitu kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi, 2 kelembagaan sebagai aturan main, dan 3 kelembagaan sebagai pengatur hubungan kepemilikan. Kelembagaan sebagai pengatur hubungan kepemilikan. Sebagai pengatur hubungan kepemilikan, kelembagaan dianggap sebagai aransemen kepemilikan yang mengatur 1. Individu atau kelompok pemilik, 2. Objek nilai bagi pemilik orang lain, 3. Orang dan pihak lain yang terlibat dalam satu kepemilikan. Matthews dalam tahun 1986 mendefinisikan institusi sebagai perangkat kepemilikan kewajiban-kewajiban yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut Alcian tahun 1993 ada 3 elemen utama kepemilikan, yaitu 1. Hak eksekutif untuk memilih sumber daya, 2. Hak untuk menerima jasa-jasa atau manfaat SDA, 3. Hak untuk menukarkan sumber daya yang dimiliki sesuai persyaratan yang disepakati. Slide selanjutnya yaitu kepemilikan dan efisiensi ekonomi. Dalam proses pendefinisian hak kepemilikan, sistem ekonomi membuat 2 keputusan yang saling terkait-mengait tentang siapa yang semestinya berhak memiliki sumber-sumber ekonomi dan pembuat keputusan ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu jenis-jenis kepemilikan. Bromley mencatat 4 jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan negara, milik bersama, milik pribadi, dan bukan milik siapa-siapa. Dari jenis-jenis tersebut hanya kepemilikan pribadi yang dapat dikonsumsi secara eksklusif, sedangkan sumber daya milik bersama dan negara tidak dapat dieksklusifkan penggunanya. Yang kedua, kelemahan kepemilikan melalui warisan. Kelemahan kepemilikan ini adalah keraguan akan keabsahan kepemilikan yang diperoleh,
melalui turun-temurun karena batasan akhirnya kurang jelas. Dan yang ketiga yaitu kaitan kepemilikan dengan efisiensi. Ada kaitan yang sangat kuat jenis kepemilikan dengan efisiensi. Menurut Richard Posner ada 3 kriteria hak-hak kepemilikan yang efisien, yaitu satu, universalitas, eksklusivitas, dan dapat transfer. Yang keempat yaitu tragedy of commons. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dasar-dasar kepemilikan untuk barang-barang milik bersama adalah lemah, sebab barang milik bersama yang diperoleh dari warisan turun-temurun dipertanyakan keabsahannya karena batasan-batasan akunnya kurang jelas. Menurut Grit Hardin, masyarakat rasional yang dalam setiap tindakannya selalu dilandaskan pada kepentingan pribadi cenderung akan mengeksploitasi sumber daya milik bersama secara membabi buta yang pada gilirannya akan mengancam kelangsungan kehidupan bersama. Yang selanjutnya yaitu peran kelembagaan menurut para ekonom. Dalam bukunya Deliarnov tahun 2006 yaitu peran kelembagaan menurut ekonom menganggap bahwa hukum dan aturan tentang hak kepemilikan, hubungan-hubungan produksi pendukung ekonomi politik yang fokus terhadap institusi kelembagaan sebagai respon organisasional, prosedural, dan aturan ekonomisasi dalam upaya meraih keuntungan dari inovasi, aktivitas produksi, dan pertukaran. Dan ilmu ekonomi kelembagaan kemudian menjadi bagian dari ilmu ekonomi yang cukup penting peranannya bagi ekonom dalam pengetahuan sosial humaniora, ekonomi, budaya, dan terutama ekonomi politik tentang pasar. Ilmu ekonomi kelembagaan terus berkembang semakin lama karena ditekuni oleh banyak ilmu ekonomi dan ilmu sosial lainnya, sehingga ekonom bisa mempelajari dan mengetahui lebih. Ekonomi politik kelembagaan dan kebijakan memiliki keterkaitan erat mulai dari perencanaan, perumusan, sistem organisasi, dan lainnya yang berkaitan dengan publik masyarakat. Dalam analisisnya ekonomi politik, kelembagaan lebih banyak diarahkan untuk menjelaskan hasil akhir dari pola interaksi perekonomian yang berkaitan dengan masyarakat. Lalu ekonomi politik kelembagaan dan kebijakan publik secara komprehensif menyajikan tinjauan aspek teoritis filosofis ekonomi politik, perburuan rente yang mengikuti formulasi serta aplikasi kebijakan publik, mediasi serta proses politik dalam pemerataan pembangunan, dan interaksi antar negara dan pasar yang mewarnai setiap proses kebijakan publik. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi kelembagaan di Indonesia. Perkembangan ekonomi kelembagaan di Indonesia bisa kita lihat dari dimasukkannya mata kuliah ekonomi kelembagaan ke dalam kurikulum studi pembangunan di Fakultas Ekonomi. Karena itu studi ekonomi kelembagaan ini semakin populer. Demikian juga pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kelembagaan atau institution merupakan determinan utama kesejahteraan dan pertumbuhan jangka panjang. Negara-negara ataupun kawasan yang lebih makmur dewasa ini adalah yang memiliki kelembagaan politik dan ekonomi yang lebih baik di masa lalu. Kemajuan Cina dan India dewasa ini dengan segala kekurangannya bisa dijelaskan dari aspek kelembagaan ini, juga negara-negara di Asia yang paling dinamis, apalagi saat terjadi gelombang krisis keuangan yang menerpa dunia saat ini, di mana mainstream ekonomi yang berpijak pada asumsi ekonomi klasik membuat pendekatan ekonomi klasik semakin dipertanyakan eksistensinya. Karena itu, studi ekonomi kelembagaan ini akan semakin memperoleh tempat sebagai pendekatan alternatif bagi ekonomi dunia saat ini. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, ekonomi politik kelembagaan adalah suatu pandangan yang menghendaki adanya tatanan atau aturan main rule of the game dalam ekonomi. Yang kedua, tokoh-tokoh ekonomi politik kelembagaan diantaranya adalah Thorstein Veblen membahas tentang peran nilai-nilai dan norma-norma, Weber, Schumpeter, dan Myrdal membahas peran wirausahawan sebagai aktor industrialisasi, Commons, Coase, dan North membahas peran hukum dalam kelembagaan. Kemudian yang ketiga adalah ada 4 hukum yang telah ditetapkan oleh para ekonom dengan menggunakan pendekatan Marshallian, yaitu pertama, hukum tentang kelalaian, yang kedua, hukum kriminal, yang ketiga, hukum kepemilikan, dan yang keempat, hukum tentang keuangan perusahaan. Kemudian,
Yang keempat adalah ekonomi politik kelembagaan memanfaatkan hampir semua ilmu sosial dalam menganalisis masalah-masalah ekonomi. Yang kelima adalah kelembagaan terkait erat dengan kebijakan publik, mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem organisasi, dan implementasi kebijakan publik. Kemudian yang keenam adalah perkembangan ekonomi kelembagaan di Indonesia saat ini adalah dengan dimasukkannya mata kuliah ekonomi kelembagaan dalam kurikulum studi pembangunan di Fakultas Ekonomi. Karena itu, studi ekonomi kelembagaan ini semakin populer. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu studi kasus. Kelompok kami mengangkat studi kasus tentang ekonomi politik di balik penanganan COVID-19. Sebelumnya, kebakaran hutan di Riau atau Kalimantan yang merugikan penduduk setempat terus berulang dan perusahaan yang melakukan tidak dihukum dengan tegas. Sementara para pemiliknya terus menikmati hasil dari usaha mereka di Jakarta atau bahkan di luar Indonesia. Dalam COVID-19, hal ini tidak sepenuhnya berlaku, karena elit pun bisa terkena. Inilah mengapa kita sedikit melihat perubahan sikap elit dalam penanganan pandemi dibandingkan dengan perubahan iklim. Meskipun demikian, penanganan COVID-19 pun tidak lepas dari struktur ekonomi politik yang timpang. Kelas menengah ke atas bisa bekerja dari rumah atau work from home, namun banyak pekerja yang tetap harus mengambil risiko untuk tetap bekerja karena tidak diliburkan atau karena mereka memiliki penghasilan harian. Dengan fasilitas yang terbatas, mereka dengan koneksi elit yang kuat segera ditangani. Sementara masyarakat biasa sering tidak mendapatkan kejelasan. Pemerintah bahkan tidak berkenan menetapkan karantina wilayah, salah satunya karena pemerintah berkeberatan untuk menanggung biaya hidup warga dan ternak selama masa karantina. Hal ini banyak membuat para pekerja miskin atau informal tetap harus berjuang mencari nafkah di tengah pandemi. Perselisihan para elit juga membuat penyaluran sumber daya negara menjadi lamban. Birokrasi negara terpecah-pecah dengan koordinasi yang buruk karena mereka berada pada jalan lingkaran elit yang berbeda. Mengalihkan sebagian sumber daya yang telah didistribusikan antar elit sebagai komitmen setelah pemilihan umum juga membutuhkan proses negosiasi yang lebih lama lagi, karena akan mempengaruhi keseimbangan kekuasaan dan pembagian sumber daya. Semua penjelasan tentang materi ekonomi politik kelembagaan sudah kami jelaskan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.